golden boy ya, bahkan saat live chat ya kok ya suka komentar. Jadi pas live chat gini komentar, Mbak aku mau, nah ini dia nih datang. Aku bilangnya netizen karena suka main di dunia maya gitu ya. Sudah sejak kapan kok? Dan kenapa sampai di usia 61 ini belum merit? Pasti ada alasan khusus. Ana bikin live chat kan, terus Koko komentar ya, yang Ana bilang golden boy nih, Ana sedang berhadapan dengan golden boy. Aku nggak pegang ya, buka kok, buka kesini kok, nggak kelihatan camnya kesini, stop. Koko juga kayaknya energik tuh gitu, udah tahu. Tutup kok nanti sedikit membesar di tanganku, tapi itu nggak penting. Panjang kuat nggak bisa kok. Aku nggak bisa bikin besar, panjang, kuat, nggak bisa. Tapi mungkin sedikit membesar. Pemirsa, Ana sedang berhadapan dengan golden boy yang kurang lebih di live chat Ana terapis 5 harian lalu sempat komentar, Mbak Ana aku pengen nih gitu. Oke kok, silahkan chat, daftar. Sambil live chat Koko daftar dan transfer ya. Kali ini menyaksikan, besoknya pengen atau butuh gitu kok ya. Sudah sering lihat live chat Ana kok? Sering. Subscribe juga? Enggak. Nah itu kan masih belum mengerti gitu. Oh gitu. Tapi udah enggak minta juga kok. Aku enggak cari penggemar kok. Aku cari duit. Jadi meskipun pengikutku dikit enggak masalah. Yang aku cari bukan gaji dari YouTube, bukan. Cuma tempo hari itu saya mau daftar, bingung caranya gimana, enggak tahu. Terus coba pelajari di vlog-vlogku. Ngikutin vlog Ana terapis dan lama-lama kok jadi pengen gitu ya, merasa ini aku butuh gitu mungkin kok ya. Dan sempat chat dulu karena nggak paham, jeda dulu gitu ya, karena belum tahu nih anak kayak apa nih gitu peraturannya. Gitu. Usia berapa kok? 61. Tapi secara fisik masih bagus kok ya, masih bagus. Alhamdulillah. Coba saya lihat tangannya kok. Oh ya udah, kakinya kok dari fisik dulu kok ya, sebelum saya tanya keluhannya ya. Saya lupa, sumpah, saya berani sumpah. Sebenarnya waktu Ana minta masukin data dan keluhan itu hanya untuk menjawab pantas nggak nih saya terima reservasinya gitu. Tapi kalau sudah berhadapan begini, seringan lupa keluhannya apa ya waktu itu, dan sekarang ini pun lupa. Kan masih ada di sini. Oh ada, tapi yang kali ini nanti kan mau ditanyain lagi kok. Sekarang tak terjemahkan dulu dari fisik Koko. Sudah tak pegang ya. Otot Koko kuat, bagus. Secara stamina bagus. Koko juga kayaknya energik tuh gitu. Tapi yang saya lihat buruk, saya sukanya nilai orang dari buruknya tuh, supaya orang jadi berkaca, supaya bisa memperbaiki diri. Kalau tak kasih yang bagusnya tok yang disampaikan, Koko nggak akan ada respon yang untuk supaya aku lebih baik lagi. Smartnya dapat, untuk ototnya bagus, kuat, gesit Koko. Yang Ana lihat barusan adalah banyak yang sudah mulai nggak elastis di tubuh Koko. Mungkin entah saluran-saluran di tubuh, aku nggak tahu. Coba kalau jaringannya. Oh ya, aduh, mukanya ke Koko enggak ya, set gitu toh, nggak apa-apa ya. Ini di cut enggak? Enggak ya, kena nggak tadi set gitu dikit? Tak bentar toh kok ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, boleh ya, Koko izinin ya, nggak perlu dihapus ya. Oke, ototnya kuat, Koko juga smart, gesit, mungkin melebihi pria lain yang usianya sama gitu. Tapi yang Ana lihat memburuk adalah sudah banyak di tubuh ini yang elastisitasnya mulai berkurang. Elastisitas apa itu? Banyak kan di tubuh, banyak saluran, bisa juga dari jaringan lemaknya. Tak lihat jaringan lemaknya ada penurunan kelenturan. Ngaruhnya adalah di saluran-saluran di tubuh. Kalau sudah bicara tentang saluran-saluran di tubuh, itu nggak lepas dari pembuluh darah. Kalau berkaitan dengan ini, korpus, uretra,
fast difference, kemudian kan banyak saluran tuh, entah saluran pernapasan apapun itu. Cuma yang tak baca memang ada penurunan kelenturan di tubuh Koko. Ya, itu. Sekarang mau tak kaitkan dengan keluhan Koko, berhubung Ana lupa keluhannya apa, sampaikan. Keluhannya itu itu cepat keluar. Ejakulasi dini, Ya, oke, nanti tak bahas. Terus habis itu Gak apa-apa, ingin kan nggak tahu ya, orang. ingin apa namanya itu? Ukuran. Ya, Bukan? Ukuran, oke, apalagi itu? ukuran sama diameternya bisa kuat, strong, tahan lama. Nah, kan semua cowok kan inginnya begitu. Soal berdirinya masih bagus nggak versi Koko? Ini akhir-akhir ini agak apa namanya? Susah, Agak berkurang ya. berkurang, Berkurang. lembek, terus agak udah nggak agresif lagi gitu kayak gitu. Antara nggak agresif lagi dengan cepat game overnya, itu mana yang menurut Koko keluhan terbesar? Ya, rasa-rasanya keduanya. Keduanya? Kan ini terus terang masih jomblo saya. Oh gitu. Iya, Alasannya masih jomblo kok? belum ketemu yang cocok. Atau Koko terlalu rewel nih milihnya? Ya enggak. Enggak. Aku ada loh klien sekoko juga sama. Jadi selama pandemi ini lama. Jadi kita nggak pernah apa namanya itu. Nah, Koko lama masih jomblo. Elnya ke siapa kok? Ya, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu kok. Ya ada teman-teman, kan saya banyak teman SD. Aduh, Koko polanya kayak gitu. Kemungkinan tebakanku ya. Tebakanku kok ya, maaf kalau salah. Ya. Ini nebak nih, bukan ngeramal. Beda ya. Kalau itu tadi yang tak lihat, oh salurannya udah banyak yang buruk gitu ya. Kemungkinan benar kalau untuk deteksi itu memang pakai energi lain. Nah, beda gitu ya. Nggak ngawur gitu waktu bilang, oh kok ada sesuatu yang ngawur. Tapi kalau ini jujur ngawur, cuma kemungkinannya ya. Jadi nebaknya, Koko suka konsumsi biar kuat. Iya. Kan? Bener kan? Karena pola seks Koko menyimpang. Aku bilang menyimpang. Di usia berapapun itu, Koko kan udah pantas nih, udah normal lah kalau di usia berapa tadi? 61. Intensitas pemakaian tinggi itu normal, wajar. Nggak normalnya, nggak wajarnya adalah Koko nggak lakukan dengan pasangan. Lah kan masih jomblo. Ya masih jomblo, tapi bukan juga dengan alasan masih jomblo. Okay. Melakukannya dengan Kadang-kadang itu dia. Nih aku ada nih ayam Bangkok nih gitu. Kadang-kadang aku kasihan juga. Kan kadang-kadang kan mereka kebanyakan ya. Terus selama ini kan kadang-kadang mereka aku tahu. Itu pas tanggal 20. Aku buat bayar. Waktunya bayar kos-kosan kok, ya, waktunya bayar pajak motor, kreditan mobilku kok. Oke, nggak apa-apa, berapa kebutuhanmu tapi takkan gitu ekstrimnya. Koko kan kasihannya kan karena ada ya jujur kalau aku cowok juga gitu. Oke, butuhmu berapa tak kasih, tapi kan harus mau di Jadi aku enggak itu pesan be orang ada enggak. Jadi mereka telepon sendiri. Ya datang sendiri karena Koko berani keluar uang. Ya, gitu. Tapi kalau Koko nggak berani keluar uang, mereka nggak akan merajuk minta. Kasarnya itu sebenarnya minta dibayarin kosku, bayarin pajak mobilku, bayarin apanya. Aku butuh kirim buat orang tua kayak gitu kan. Jadi ada mutualisme ya. Jadi lu butuh, gue juga butuh gitu ya. Tak kasih yang lu mau, tapi gue juga butuh nih kelonan gitu ya. Nah itu yang salah satu Ana maksudkan dengan pola yang menyimpang kok. Biasanya kalau sudah sekali dan ngerasa enak, cari lagi gitu Koko, nggak cuma satu. Ya bener ya, bener. Itu saya akui memang betul. Saranku sih kok, carilah pasangan. Ya nanti pelan-pelan. Tapi jangan Koko akan ditinggal. Kemungkinan ditinggalnya banyak kok. Mereka muda belia, ya. Aku mendingan kasih yang pedes-pedes kok, supaya Koko nggak terjebak, gitu. Misalnya nih, salah satu kenalan Koko yang cantik-cantik muda-muda tadi, suatu saat lu tak kawin ya. Kemungkinan ditinggalnya banyak kok. Mereka muda belia, misalnya pun mau, biasanya karena merasa kayaknya masa depanku nanti bahagia nih, secara ekonomi misalnya, mau. Tapi saat Koko begini, karena usianya sudah 61, hati-hati, Koko ditinggal. Ya, gitu. Jadi saranku adalah cari yang nggak begitu muda banget kok. Resikonya Koko cuma kalau orang Jawa bilang dikempongi tok.
manis di depan Koko. Betul. Kalau dia gateli di belakang, meskipun masih jadi bininya, dia akan main dengan pria lain. Karena Koko nggak sepadan dengan mereka, gitu ya. Koko disenengin nih di depannya toh. Kalau dia benar-benar yang merasa nggak puas gitu, di belakang tuh main. Iya. Bahkan mungkin harta Koko yang dipakai main tuh Noroki untuk pria lain. Itu kalau dia tipe yang jahat banget nih gitu. Tapi misalnya dia tipe yang setia, tetap saja alasannya money mau sama Koko. Nanti saat Koko sudah tidak bisa lagi, ya dia akan nuntut cerai biasanya. Pengalaman dari klien yang udah gitu. nuntut cerai, kemudian pembagian gono gini nih harta. Nah saat dia married, mungkin kebalikan. Karena dia punya materi, meskipun wanita udah paruh baya, saat sudah pisah, dia bisa dapat berondong tuh kok. Dari yang umur 30-an atau 25 nikah sama Koko yang 61, Koko pas udah nggak bisa apa-apa lagi, nah, Koko berikan sesuatu buat dia nih secara materi. Saat dia merasa oh udah lebih dibanding yang lain, saat pisah pun nanti, saat pisah misalnya sama Koko, karena Koko udah nggak bisa apa-apa, atau ya namanya kita nggak tahu ya takdir, dia carinya bertolak belakang. Kalau dulu usiaku 25 nikah sama Koko usia 61, saat akhirnya pisah, mungkin dia umur 35 tapi matang, secara ekonomi juga sudah membaik, mungkin dia justru dapat berondong 20-an nanti. Pengalamannya kayak gitu kok dari semua pasien yang kesini. Jadi kenapa tak kasih cerita pahit-pahit begini, supaya Koko saat ada tujuan untuk cari pasangan jangan terjebak. Jangan karena muda belia, cantik, mau nikah, wah kayaknya tulus. Hati-hati, resiko buruk di depannya tuh banyak kok. Saranku malah cari yang wanita karir, yang bukan hanya sekedar yang Koko suka pakai itu gitu ya. Jadi saling support dan usianya jangan terlalu jauh kok gitu. Kokonya nanti yang kecewa, golden boy ya. Jadi ini yang sering lihat vlog ya, bahkan saat live chat ya kok ya, suka komentar. Jadi pas live chat gini komentar, Mbak aku mau. Nah ini dia nih datang. Sudah sejak kapan kok? Dan kenapa sampai di usia 61 ini belum married? Pasti ada alasan khusus. Dulu pernah waktu masih, ya ini masa lalu lah, waktu SMA. Kan memang saya kan memang dari keluarga kurang apa namanya tuh, istilahnya kurang mampu, saudara banyak, kan suka sama cewek kasarannya. Dan waktu itu memang dia memang ya lumayan anu lah, yang naksir banyak. Koko yang naksir banyak. Enggak, oh si cewek. Itu waktu SMP apa SMU? Waktu SMA. Terus habis itu yang naksir banyak, ya kan ya sudah lama sekali. Hubungan sudah keluarganya juga sudah iu gitu. Belum. Tapi udah deket. Udah ada. Terus habis itu terus nggak tahu kenapa, tahu-tahu dia itu kecantol sama temanku lagi yang lebih ekonominya lebih jadi Koko merasa seperti diremehkan nih, udah deket sama aku kok dia kecantol sama orang yang lebih mampu. Terus dari situ dia merasa gimana ya, terus jadi cewek itu begini lah. Nggak semua kok. Iya memang ini aku kayak ini psikolog ya jadinya. Saya nggak sampai terus kerja, terus ya nggak tahu gimana, atau apa, ada rezeki enak apa, ekonomi kan agak anu juga naik, terus itu kayak balas dendam. Jadi Koko aku udah tahu kelasnya cewek itu kayak gini, terus akhirnya dipakai main-main gitu. Jadi ada yang suka sama Koko, tapi Koko main-mainin. Karena dulu aku pernah deket sama orang dikecewain gitu. Setelah kejadian itu yang waktu zaman SMU, Koko jadi balas dendam. Memang ada dendam gitu. Memang nggak niat nikahin lah. Dulu. Kalau sekarang sih enggak. Sekarang enggak. Aku jadi kayak psikolog ya kok. Enggak apa. Kayak konsultasi. Nah ini padahal curhat aja ya. Kapan Koko pernah merasa aku pengen yang serius nih, capek nih kayak gini terus? Ya pernah juga, kira-kira. Di usia berapa? Mungkin masih belum diketemukan yang cocok atau gimana gitu. Ngomong-ngomong, Sekarang cari istri kan juga tidak gampang tuh.
Gitu. Cari teman dekat nggak gampang juga. Kriteria Koko yang nggak apa? Ya kalau semua cowok sih pasti rata-rata pasti itu cantik, secara visual, putih, gitu. cantik, putih. Yes, istilahnya itu mancung, baik hati. Gini tuh kirain mancung, gini bukan mancung dah. Hidung mancung, ya gitu. Mancung juga. Oh, udah nggak masuk sama sekali nih. Nah, terus apa lagi? Ya, terus lagi apa namanya? Mudah belia, waduh tambah nggak masuk aku. Sopan santun, waduh tambah mundur jauh aku. Ya, tapi kalau siapa tahu kalau dapat yang usianya lu muda gitu kan, ini kan kita nggak tahu juga. Jadi rata-rata semua cowok pasti begitu kok. Enggak tuh? Enggak semua cowok, tergantung sudut pandangnya. Enggak tuh. Jadi kriteria Koko muda, cantik, mancung, putih rambutnya panjang. Bau nggak apa-apa. Oh segini ya, jadi tetap ada femininnya, ada baik hati gitu ya. Suka menolong orang gitu. Aku enggak walaupun dia single parent, enggak apa namanya, istilahnya enggak. Single parent enggak masalah. Gitu. Masalahnya adalah, nah anak tuh orangnya gini kok. Jahatnya anak terapis tuh gini. Kamu tak giniin dulu, abis itu tak banting. Gitu ya, tapi tujuannya apa? Introspeksi diri ya. Jadi nggak tak kasih yang langsung dulu. Ya, jadi itu selera Koko ya. Jangan takut, aku sukanya nampar kok ya. Ya. Sekarang anak terapis, seorang perempuan yang mendengarkan seorang pria menyampaikan hak Koko untuk sampaikan gitu kan ya. Ini kan pendengar. Cuma boleh nggak sekarang misalnya aku denger nih, entah di forum, entah lagi ngobrol, entah di kafe, denger nih selera aku tuh putih, mancung, baik hati, cantik, rambut tergerai sekian gitu ya. Terus kemudian apa tadi? Syukur-syukur ekonomi mapan enggak ya? Ya. Apa aja tuh? Yuk sebutkan kok. Aku mau jawab sebagai wanita. Ya semua lah. Yuk. Cantik. Mancung. Putih. Baik hati. Terus apa hatinya suka menolong. Istilahnya itu maksud suka menolong itu ya bantu di panti sosial apa gitu. Terus habis itu ekonominya bagus. Nah, syukur-syukur ekonominya bagus gitu ya. Oke. Gitu. Anggap aja gini kok. Anggap aja Koko bikin apa tuh namanya? Pengumuman. Dicari gitu ya, tulis wanita. Nah, tentunya yang baca kan penasaran juga nih orangnya mana sih gitu. Yang punya selera seperti ini. Nah, boleh ya berkomentar ya. Oke. Bagus itu. Tak tampar ya. Usianya berapa kok? Mana? 47. Oh ya, 47. Enggak cantik, enggak mancung, rambutnya juga enggak tergerai bagus, enggak baik hati, enggak suka menolong, secara ekonomi anggaplah pas-pasan. Enggak masuk kriteria banget kan ya? Ya. Boleh kan komentar dari kriteria Koko? Boleh. Aku aja enggak mau loh kok. Ya. Aku aja enggak mau loh kok. Apalagi yang muda belia. Koko mintanya muda belia yo. Ya. Tadi bilangnya syukur-syukur yang muda nih, gitu ya. Muda belia, rambut tergerai sekian, cantik, putih, mancung, baik hati. Ya, terus jiwa sosialnya tinggi, syukur-syukur mapan gitu ya. Mana ada wanita muda belia yang mapan kok? Gak ada, kecuali keturunan orang kaya. Mau sukses dari mana kok? Profesi apa di usia 30 yang sukses banget sampai ekonominya mapan? Coba Koko bilang. Gak ada. Kalau Koko mau cari yang secara materi cukup gitu ya. Ya tadi kan ada sebutkan itu. Apa tuh bilangnya? Ekonominya mapan. Jangan cari muda belia, jangan serakah. Semuanya dimauin. Nih tak hajar sekarang. Mintanya muda belia tapi secara ekonomi mapan. Ya. Nggak ada. Ya. Nonsen ya. Nah, nggak ada kan? Kalau muda belia, putih, cantik, hidung mancung, nggak mau sama pria usia 61 meskipun kayaknya kayak apapun, kecuali dia orang miskin, mau tuh. Kalau dia mapan, putih, cantik, ya, muda belia, ngapain mau sama Koko? Ya, betul kan?
Nah, sebenarnya ini cara anak terapis untuk tampar koko. Itu kenapa sampai usia 61 tahun koko belum nemu. Supaya kita nyadar kok. Gitu. Kalau selera koko seperti itu, orang akan mundur. Wah, carinya yang cantik, mapan. Aku kata cowok-cowok cantik, tapi nggak mapan. Gitu. Ya, aku mapan. Aku mau. Tapi karena hitam, pesek, koko nggak mau. Sampai kapan mau nemu jodohnya kok? Ya. Nah, sekarang aku nih. Koko nggak minat sama aku juga nggak minat sama Koko. Cuma baca pengumuman toh aku. Oh, Koko cari gini. Kalau aku sebagai sahabat Koko tak datengin. Aku tuh 47 kok. Nggak cantik, nggak kaya, pesek juga, ya. Pokoknya nggak masuk banget. Itu aja aku nggak mau loh sama kamu. Gitu. Ya, muda belia. Yang mapan tadi Koko bilang. Dia yang mapan nggak mau sama Koko. Cari yang lebih lagi, dia mapan, gitu. Semapan apa Koko? Sampai berharap pasangannya pun mapan, gitu. Ya. Kalau ukur mapan kan beda-beda kok. Baca pengumuman Koko tadi udah mundur duluan loh. Lu banyak selera. Nanti jangan-jangan pas nggak kuat lama. Bukan selera gue dong, gitu ya. Tahu kan kok? Nah, sekarang bahas tentang terapi ini. Dengan yang pengen cantik, mancung, putih, baik hati, syukur-syukur mapan, muda belia, ya kok ya. Bayangin, wanita itu kayak yang kriteria Koko itu sempurna tuh. Ya, kan sempurna secara fisik, secara ya ekonomi yang Koko harapkan sempurna. Bunyi, mau diangkat dulu? Atau dicek dulu? Dicek sebentar aja. Jangan telepon nanti kedenger di sini. Udah selesai. Jadi dicek untuk dilihat nggak apa-apa. Nanti aja. Dengan kriteria Koko itu, jangan-jangan ya kalau Koko nanti diranjang bisa muasin dia. Kalau nggak bisa, baru berapa hari Koko ditinggal. Nah itu di usia 61, andai kata Koko dapat nih yang Koko mau. Entah jalan bareng, entah merit ya. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun burung Koko akan begini. Faktor U dan D, usia dan degeneratif, penurunan fungsi. Di usia Koko ininya sudah mulai semakin begini kok. Tapi ya, cewek yang Koko ambil tadi dia semakin begini. Di usia yang sesuai selera Koko, anggaplah nggak muda belia, 30-an. Itu kan ada puber-pubernya nanti. Dia lagi seneng kuda-kudaan, Koko udah meong, ditinggal lagi. Ya, jadi bener nggak selera Koko itu? Selera Koko bener nggak? Salah. Ya, kalau nggak diingetin gini nanti Koko tetap berhenti di situ. Kapan dapetnya kok? Misalnya dari sini membaik ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, gini dia kok. Pasti berani taruhan. Meskipun habis ketemu saya. Misalnya dari sini membaik ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, gini dia kok. Karena pola-pola Koko sehari-hari. Misalnya, sudah nggak mampu lagi olahraga, pelumas sudah banyak berkurang, Koko sudah mudah lelah, stamina menurun drastis oleh sebab semua organ di tubuh memburuk di usia apalagi 60 ini. Jadi ini buat tamparan keras buat Koko. Jangan lagi berlama-lama kalau memang Koko ada niat cari pendamping. Karena nih pedes nih, setel terus biar Koko semangat segera cari pasangan. Ini Koko nanti tak. Begini. Mau tunggu sampai kapan? Ini udah 60. Misalnya pun dari sini nanti membaik. Misalnya, yang saya bilang membaik itu di luar ukuran. Anda nggak akan rubah itu. Ya, kalau Koko lihat unggahanku, tamu Palembang kemarin, ya, mau saya bikin besar, tapi tetap nggak bisa bangun. Mau, kan minta panjang, minta besar. Mau saya bikin panjang, tapi masuk nggak bisa. Mau saya bikin besar, tapi nempel keluar. Yang benar gimana kok? Dia tetap berperforma. Jangan berharap di ukuran. Apalagi di usia sekian kok.
Yang pasti berani taruhan. Koko mau cari siapapun. Koko mau cari siapapun di dunia ini buat supaya dia jangan mati nih. Usiaku udah 60 tahun. Bukti ini omongan Ana salah. Ana bilang lama-lama burungku mati nih. Perlahan turun, enggak bisa bangun lagi. Koko cari siapapun biar tetap begini. Nggak ada kok. Nggak ada, itu udah kodrat. Masih bersyukur Koko di usia 61 ini masih punya gairah dan dia masih mau. Tapi nanti ini otak tuh pengen terus kok. Semakin Koko tua, ini tuh pengen terus tapi udah nggak connect kok. Punya Koko gini. Jadi jangan berlama-lama kok. Bahasa ekstrimnya gini, Ana udah ultimatum aku kayak gini, mumpung masih bisa aku segera cari pasangan supaya Koko nggak kecewa. Kecuali beda lagi kalau memang Koko nggak ada niatan untuk sudahlah, malas. Ada klien yang aku nggak akan nikah Mbak Ana. Ribet kalau lihat rumah tangga orang tuh ribet. Aku lebih seneng cari teman deket aja gitu. Seusia Koko ada. Kenapa kok sama? Aku panggil juga kok. Kenapa kok nggak merit? Ribet An, kalau panggil aku An, udah kan lihat. Ribet An. Aku lihat orang-orang yang nikah itu ngurusin kebutuhan istri, anak, belum lagi istri minta ini. Aku lihat teman-temanku yang pada nikah tuh pada ribet gitu. Udah aku sendiri aja. Kalau pengen ya udah cari TTM gitu. Nah beda lagi. Kalau Koko memang nggak ada niatan untuk berumah tangga, terserah. Ada nggak niatan untuk berumah tangga? Atau memang iya memang sih aku nggak suka. Aku lebih seneng gini aja. Nah itu beda lagi, terserah Koko. Ada rencana untuk nikah? Ya, ada. Atau nikmati hidup lah gitu. Kalau ada ya saranku kriterianya agak diturunin nih ya supaya didapat nih apa yang dimau, tapi tetap jangan yang banting harga juga. Ana udah ultimatum udah saonoe kita cuti mumpung gelem tak kelan-keloni. Hati-hati ya jumbrungno mereka gitu ya. Pokoknya piye balik lagi cepat keluar ya Pak ya. Dan ini sudah nggak kayak dulu gitu ya. Nggak usah tak jelasin kenapa cepat sekali game over dan kenapa dia sudah begini. Di unggahanku banyak ya minta ukurannya beda tadi ya. Pengen berbaik hati sama Koko ya, anggaplah amal. Apalagi sebagai muslim ini di bulan suci ya. Nah jadi gini Koko nggak butuh itu kok gitu. Yang Koko butuhkan tuh supaya dia tetap mau dipakai gitu. Dan lebih dari yang biasanya performanya ya. Tapi ada juga gini aku lihat tuh, pas tak lihat ini nanti kayaknya membesar gitu ya. Dan dia bukan seperti Koko. Jadi kalau Koko tuh memang nggak butuh besar dan panjang. Misalnya dia anak muda yang karena minim wawasan dia mengecil gitu ya. Misalnya, jadi karena olahraganya salah, malas olahraga, asupan nggak dijaga kayak gitu ya, mengecil. Nah, waktu aku bilang gini sama kayak Koko tadi, kalau nggak membesar duitmu tak balikin. Nah kalau aku ngomongnya kayak gitu berarti aku udah tahu nih ini nanti membesar di tanganku. Nah pas bikin vlog lagi mau pulang ada tuh vlogku tadinya segini jadi segini ya, karena aku memang ada niat, karena aku tahu ini nanti tak pegang bakal membesar. Jadi di awal pun aku bilang kalau nanti nggak membesar tak balikin duitmu. Nah saat diupayakan dan dia merasa beda. Waktu ditanya gimana, jadi membesar Mbak Ana. Aku kaget di kamar mandi, tadinya segini jadi segini. Nah itu memang selain aku memang mencobanya memberikan apa yang diharapkan, dia punya potensi ke arah situ. Terus aku nemukan banyak penyumbatan. Dan di usia muda begitu wajar lah kalau tadinya mengecil kemudian diupayakan kembali. Nah kalau sekoko misalnya pun aku melihatnya akan membesar gitu ya. Aku nggak akan bilang nggak membesar di sini tak kembalikan, enggak. Karena percuma. Koko nggak butuh itu. Yang Koko butuhkan ini. Jadi aku cuma bilang nggak akan membesar kok, gitu. Mungkin ada sedikit tak upayakan dikit beda. Itu pun bisa jadi gagal. Karena seperti di awal waktu kita salaman aku udah lihat banyak yang sudah nggak elastis di tubuh Koko. Tapi secara tulang dan otot Koko bagus di usia sekian.
Bisa bedain nggak kok? Ana bilang yang itu hasilnya bisa besar, yang ke aku kok bilang nggak besar. Usia juga dan kondisi. Jadi gini, kondisi fisik kan memang nggak apa ya, kaitannya dengan usia. Selain dari pola makan, olahraga, gaya hidup sehari-hari kayak gitu ya. Ini yang jelas kan tak lihat banyak yang sudah nggak lentur ya. Salah satunya karena usia. Jadi semakin kita menua kok, itu banyak organ di tubuh yang kehilangan elastisitas gitu. Mungkin kalau dikeker, diteropong tuh bentuk-bentuknya juga sudah beda gitu ya. Sudah nggak kayak dulu gitu ya. Apakah kok masih pengen besar dan panjang? Nih, tak transfer balik. Anggap aja ketemu dengan anaterapis gratis. Nah, sebenarnya kan materi kok ya. Materi itu kan sebenarnya berbayar. Tapi untuk klien yang datang tak kasih gratis. Ya, kok kan tak kasih gratis. Itu ada harganya kok. Tapi berhubung Koko familiar dan aku juga merasa chemistry-nya langsung dapet nih, kita sama-sama mungkin sama-sama sering berhadapan dengan orang banyak, jadi nggak ada malu-malu kayak gitu kan, enak ya ngobrol. Sampaikan aku nggak merubah ukuran kok, nggak akan membesar, nggak akan memanjang. Koko boleh untuk batal, nggak apa-apa. Materinya PN kok gratis, itu untuk menjaganya. Masih tetap maju. Tapi nggak merubah loh kok ya. Aku nggak merubah ya. Jadi nanti akan dijelaskan saat nggak di live ini apa alasanku sampaikan kalau Koko nggak akan berubah ukurannya. Kalau di sini kan tak sampaikan Koko nggak butuh itu, gitu ya. Ya memang bener. Alasannya kan banyak kok. Alasanku banyak. Aku nggak mau mengupayakan dia besar, itu alasanku banyak. Salah satunya Koko nggak butuh itu. Nanti akan aku jelaskan lagi yang lainnya gitu. Drink. Boleh, tapi jangan teleponan, kedenger sini ya. Kemauan ada selama otaknya jalannya normal, tapi organnya nih yang kadang suka agak-agak berebet gitu ya. Terima kasih sekali untuk tak sebut satu-satu ya. Gali Eko, Pak Sukatman, Mas Ipul, Mas Taufik Hidayat, dan Gunarto. Jangan banyak duduk, jaga pola makan, sayangi orang-orang di sekitar Anda. Bye-bye.